Dulu. Anda sepakat dengan hal ini, jadi sebenarnya mindset dan juga budaya kita yang harusnya dirubah dan sudah tidak boleh lah kemudian giliran saya ngomong ya. apa cuma nanggepin Bang Nahra? Kita Silakan, tanggapin Bang. dulu Bang, tanggapin Ya. dulu. Tanggapi dulu Bang, boleh Bang. Oke, pertama-tama Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ini ada Bang Ade, warahmatullahi ini ada komandan saya di Banser, Kiai. Nah ini ada Bang Egy sama Bang Nahra, ini senior saya nih Mbak. Jadi Bang Egy sama Bang Nahra ini 2019 mereka bikin gerakan Mbak yang namanya 2019 ganti presiden. Saya pengen nyatakan hari ini, Bang Nahra, Bang Egy, saya setuju. 2024 kita ganti Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Setuju? Takbir. Kita boleh balik ke tema ya? Oke, Boleh, balik ke tema. silakan. Langsung kampanye, ini belum mulai langsung kampanye. Masih panjang, Jadi, masih panjang. jadi saya izin ya, saya udah siapin data nih biar gak ngalor ngidul nih Bang. Oke. Soal intoleransi ini izinkan saya buka data supaya gak ngalor ngidul. Ini saya mau bacain kasus intoleransi 3 tahun terakhir ini yang saya catat ya. Izinin ya, kasih waktu ya Bang, agak makan waktu. Penolakan ibadah GKPS di Purwakarta 2 April 2023, penutupan patung Bunda Maria atas desakan Ormas 3 Maret 2023, penolakan ibadah di Tarakan Kalimantan 28 Februari 2023, pembubaran ibadah GKKD Lampung 19 Februari 2023, pembubaran ibadah Natal di Cilebut Bogor 25 Desember 2022, penolakan gereja di Cilegon Banten 7 September 2022, pembubaran ibadah Natal di Tulang Bawang Lampung 25 Desember 2021, penolakan gereja di Kelapa II Bekasi 1 Desember 2021, pembubaran ibadah HKBP Cikarang 17 Desember 2020, pembubaran ibadah keluarga di rumah di Cikarang 19 April 2020. Saya bisa paparkan data setiap tahun. Minimal ada 2 sampai 3 penolakan rumah ibadah dan pembubaran ibadah yang viral. Yang terblow Itu yang up. viral. Ya. Yang nggak viral bisa 10 kasus Mas. Bang, ya. Jadi jangan pakai alasan izin, jangan pakai alasan izin. Maaf nih, saya ada datanya, ratusan musola langgar masjid di Depok nggak ada IMB-nya. Puluhan ribu musola langgar masjid di Jawa Barat dibangun tanpa IMB. Itu di Jawa Barat doang. Gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ratusan ribu, jutaan masjid di Indonesia tidak punya IMB. Ini data tahun 2019. Ya, jadi jangan pakai konteks alasan izin untuk mempersekusi ibadah non Muslim. Ya, ini faktanya memang non Muslim aja yang sulit urus izin. Jadi kenapa non-muslim saja yang sulit urus izin, sementara kita umat Islam tidak pernah kita terbentur dengan kesulitan izin dalam membangun masjid. Dimanapun Bang, dimanapun ini faktanya. Yang kedua, tempo selironya mana? Kalau kata Wong Jowo ini tenggang rasa gitu ya. Orang lagi ibadah gitu, maaf ya kalau orang Kristen ibadah itu kayak orang kita umat Muslim lagi sholat jamaah lah gitu. Sekarang balikin ke diri kita, kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang. Tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana Bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila gak? Di negara ini. Gila itu. Ya, jadi maaf nih kemarin ribut-ribut Israel. Menurut saya bangsa kita tuh belum pantas. Protes-protes Israel penjajah. Protes apa? Protes Israel penjajah. Kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas Bang. Bang, saya mau tanya Bang. Gak pantas. Mau Bang bilang. Arya Permadi sebelum jauh ke kasus itu, tapi tadi Gua bilang, data Ustadz ditolak. ngurusin penjajahan di ditolak ujung selama lautan. di tanah air. Jangan nunjukin penjajahan, ngurusin penjajahan di ujung lautan. Tapi dulu. kita sendiri jadi penjajah. Boleh Diri tanggapin? sendiri. Saya sebenarnya mohon maaf 1 menit. Saya sebenarnya malas nanggapin Abu Janda. Kedua soal bendera itu salah besar 100% salah. Malu, hoak. Tadi kalau membubarkan ibadah orang Kristen itu nggak boleh ya? Oleh toleran itu. Enggak, ini kan Berarti gua kan membubarkan gua lagi ini ngebabain nanti dulu. Nanti dulu lu jangan delebar Berarti berarti membubarkan pengajian juga sama kan? Anda yang kejebak sendiri. Membubarkan orang lain nggak boleh. Kejebak sendiri gua tidak makanya membenarkan dipikir. Itu. Gua dari tadi Maka dipikir kalau Gua ngomong. nggak membenarkan itu. Membubarkan Kristen nggak boleh, ibadah. Oke. Islam boleh. Gimana otaknya? Loh, Dibagi dua. Itu bukan gue Bang. Loh ya setuju nggak membubarkan Nggak. ibadah orang Kristen nggak boleh? Setuju nggak? Semuanya nggak boleh. Setuju nggak? Gue setuju. Oke, membubarkan pengajian boleh nggak? Gue setuju. Boleh Semuanya nggak boleh. Gue setuju. Oke, biar mendengar yang jadi membubarkan gue biar lurusin dulu. mendengar. Gue tidak meluruskan, gue tidak mencari Pakai pembenaran ya. otak. Gue nggak mencari pembenaran Bang. Ya, apapun itu kegiatan ibadah. Oke, gue kasih tahu nih. Dan ini mumpung gue lagi masuk TV nih, gue pengen ngasih tahu ya buat yang nonton TV nih ya. Buat yang nonton mungkin banyak yang belum tahu. Nah ini Bang Egy juga orang hukum. Bahwa bubarin ibadah itu bisa kena pasal berlapis loh. Ya,
Itu Pak RT yang di Lampung itu kena pasal berlapis, izinkan saya baca data lagi. Pasal 175, jadi si Wawan itu kena pasal ya. Pasal 175 merintangi ibadah pidana penjara 1 tahun 4 bulan. Pasal 167 memaksa masuk properti orang pidana penjara 9 bulan. Pasal 156A penodaan agama pidana penjara 5 tahun. Total pidana penjara lebih dari 5 tahun. Makanya si Wawan itu ditahan sama Polda Lampung. Jadi Polda Lampung sudah sah dan benar menahan saudara Wawan. Ya, karena memang itunya Bang Edi orang-orang hukum, pas Bang Edi ngetri. Kalau soal pengajian Bang, pengajian dibubarkan Ustadz tidak boleh ceramah. Internal di umat muslim sendiri. Izinkan saya selesai dulu, saya belum selesai. Oke, boleh Bang, durasi kita terbatas Satu Bang. lagi, tadi Bang Iya, Nahar boleh ada ditanggapi. ngomong soal SKB 2 Menteri, izin Bang. Jadi Panjang saya nggak nyari pembenaran di sini, saya cuma bilang bahwa memang intoleransi itu ada. Dari dua belah pihak, yang Abang bilang itu benar. Iya. Itu benar, oke? Mumpung lagi nih mumpung di depan TV ditonton banyak orang, saya ingin mensosialisasikan soal SKB 2 Menteri yang Bang Nahara bilang tadi, yaitu bab 1 pasal 3 di di SKB 2 Menteri. Memang yang Bang Nahara bilang itu benar. SKB 2 Menteri itu cuma ngatur soal aturan urusan rumah ibadah doang. Nah, ini ada satu pasal ya, ada satu bab dan pasal 3 yang perlu diketahui oleh banyak orang. Apa itu, Bang? Jadi tolong yang terutama umat Kristen yang sering dibubarin, ini tolong simak. Pasal bab 1 pasal 3 berbunyi, rumah ibadat adalah bangunan yang punya ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk ibadah kecuali tempat ibadah keluarga. Oke? Apa yang dimaksud di sini? Jadi banyak bapak-bapak aparatnya yang sering kejadian pembubaran ibadah lah, penolakan gereja. Banyak bapak-bapak aparat tidak ngerti aturan sehingga mereka nontonin doang, Mbak. Jadi ketika oknum warga datang ngebubarin, mereka nontonin doang karena mereka nggak tahu aturan ini. Mereka nggak tahu bahwa rumah ibadat keluarga itu tidak perlu pakai izin. Apa yang dimaksud rumah ibadat keluarga? Oke, simak ya. Yang dimaksud rumah ibadat keluarga kalau di Islam itu namanya musola, kalau di Kristen itu namanya rumah doa. Ya, jadi untuk kita umat Islam kalau kita mau bikin musola di rumah atau bikin musola di ruko perlu pakai izin nggak? Tidak perlu. Tidak perlu pakai izin. Begitu juga orang Kristen. Orang Kristen mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko itu tidak perlu minta izin. Nah ini penting sekali buat umat Kristen tahu. Jadi supaya jelas kalian ibadah di rumah, kalian ibadah di ruko tidak perlu minta izin. Itu menurut SKB 2 Menteri. Ya. Jangan mau dibubarin seenaknya. Ya. Karena ini tekstual saudara, ini memahami hukum ini tekstual. Rumah ibadah itu boleh di rumah keluarga, tapi yang hadir siapa dulu? Nanti dulu, Anda kan kurang literasi ini. Nanti dulu, boleh mendirikan. Ini rumah Ototnya ibadah. jangan ditarik. Rumah ibadah, lu jangan motong gue lo. Oke, bergantian Bang. Lu jangan Kita motong dengarkan gue dulu. lo. Kita dengarkan Ini dulu. dulu. Dia ngomongin dari tadi, apa namanya? Beberapa Segmen durasi kasus. kita masih panjang. Kita tahan dulu ya. Kita kasih porsinya nanti seimbang. tahan dulu, Bang. Mas Arya Permadi, Bang Mustafa Nara, kita harus jeda hanya di catatan demokrasi pemirsa.